Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejatinya Garda 1 FCTM sebagai organisasi sayap dari FCTM ingin melakukan beberapa langkah strategis. Yang pertama adalah kami ingin membantu percepatan terlaksananya DOB Cirebon Timur. Maka kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Cirebon Timur sudah saatnya menjadi daerah otonomi baru. Dan bagi pemerintah dari legislatif, eksekutif, kami menginginkan bahwa agar secepatnya untuk dilakukan paripurna, karena ini menjadi salah satu syarat DOB Cirebon Timur. Intinya kami terus bergerak untuk melakukan DOB Cirebon Timur. Terima kasih Kang Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terang lah ya. Iya, tapi ini sejauh mana sih untuk wilayah di Cirebon Timur sendiri, maksudnya baik dari sisi misalnya dukungan, support dari misalnya di masyarakat itu kan ada reference group ya. Salah satunya ada KUWU, tokoh agama dan yang lain. Gimana gitu? Kang Taufik di sana itu. Jadi kalau lihat dari undang-undang terbaru itu, yang harus dilakukan memang Musdesus dulu. Nah, Musdesus ini kita sudah lakukan. Nah, Musdesus itu sudah dilakukan. Jadi pihak Garda 1 itu untuk menyelesaikan sumbatan ini, maka kami setelahnya deklarasi, kami mengunjungi eksekutif dan legislatif Kabupaten Cirebon. Yang pertama adalah kami kunjungi langsung ketua DPRD-nya. Jadi ketua DPRD Kabupaten Cirebon sudah ketemu sama kami sebelumnya. Dan di deklarasi juga beliau hadir. Dan beliau sebagai dewan pengarah di Garda 1. Jadi secara legislatif sebenarnya sudah oke. Secara legislatif juga sama. Eksekutif juga sama. Jadi kami juga mengunjungi semua eksekutif, mulai Pak Bupati. Garda 1 sudah berhubungan dengan Pak Bupati, Sekda, Baplitbangda, Kabagpom, Asda, Otda, itu semua sudah selesai kami kunjungi. Nah, mereka ini kami untuk melakukan pencerahan tentang informasinya supaya tidak bersayap. Informasinya seperti apa? Lagi-lagi semua struktur ini baik legislatif sama eksekutif itu mengatakannya sidang paripurna itu dilakukan setelah adanya naskah akademik. Naskah akademiknya sekarang sudah ada belum? Nah, naskah akademik ini akhirnya kami kejar. Yang dimaksud naskah akademik yang seperti apa? Akhirnya sama Garda 1 ini terkonfirmasi jelas oleh Injabar. Yang dimaksud sidang paripurna itu sebetulnya bukan naskah akademik. Undang-undang terbaru dan DOB baru yang kemarin misalnya kayak Ciamis. Nah, yang dimaksud sidang paripurna itu adalah sidang paripurna penetapan pembagian wilayah kecamatan RT RW. Jadi sidang paripurna yang dimaksud ini artinya apa? Artinya kami akan melakukan FGD bersama nanti. Forum fokus Group discussion yang akan menghadiri nanti dari Depdagri, Injabar, Otda, kemudian Pak Bupati, eksekutif ya. Rencananya kapan ini, Kang? Rencananya minggu depan. Oh, minggu depan. Jadi untuk sesegera mungkin ya. Menyamakan pemahaman. Dan itu sebetulnya sudah selesai untuk bicara administratif di berkaitan tentang Musdesus. Jadi kata kuncinya itu Musdesus dulu. Kemudian di masing-masing desa saat ini sudah selesai? Sudah selesai. Tinggal hanya 2 kecamatan. Kecamatan mana saja? 2 kecamatan itu nanti Beber sama Mundu. Nanti kita akan konfirmasi ulang. Karena memang Mundu dengan Beber itu keinginannya masuk ke kota. Betul, kan? Kalau Mundu pengen ke kota. Ke kota. Beber dekat ke Sumber. Nah, nanti kita juga akan konfirmasi karena kata Injabar itu begini. Yang strategis Mundu itu memang masuk ke Cirebon Timur. Artinya kalau inline kan sama Cirebon Timur inline. Kalaupun mau masuk ke kota itu juga harus diurus dan prosesnya juga nggak sebentar. Gitu untuk prosesnya. Oke. Kang Taufik ya. Jadi Anda pernyataan gubernur kemarin itu benar-benar percayalah ya. Percaya betul bahwa
itu mendukung pemekaran Cirebon Timur itu bukan hanya sebagai busa-busa politik gitu ya? Bukan gitu ya. Apa hal ini kan biasa dilakukan oleh elit terutama jelang pemilu, terutama pemilu legislatif, Kang Taufik. Apa Anda tidak kekhawatiran gitu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biarin aja. Dengan alasan? Dengan alasan yang penting kita kawal secara administratif dan politisnya. Jadi yang Garda Muda inginkan itu bukti aja. Kalau bukti tidak diberikan, ya kami juga ingin mempercepatnya. Bagi kami itu mau politis atau tidak, yang penting CDOB jadi. Itu ya. Calon daerah otonomi baru iya, ya. Calon daerah otonomi baru yang ke-10 di Jawa Barat. Di Jawa Barat pun itu menginginkan masuk karena angka 10 ini angka yang cantik kan. Lionel Messi angka 10 ya. Apakah tidak 9 karena 9 itu angka tertinggi, Kang? Iya, 9 kan udah selesai. Jadi satu lagi lah 10. Karena sebetulnya sejatinya Pak Gubernur juga kemarin kan bilang, kenapa Jawa Barat itu dalam alokasi anggaran pusat itu menjadi prihatin dibanding Jawa Tengah sama Jawa Timur, karena penghitungannya bukan berdasarkan individu. Penduduk padat, jumlah kabupaten kota sedikit dibanding Jawa Timur sama Jawa Tengah. Pemerintah penghitungannya berdasarkan wilayah, kabupaten kota, dan juga jumlah desa. Anggaran kan berdasarkan ini, bukan berdasarkan jumlah orang. Padahal dibanding penduduk, padatan mana dibanding Jawa Tengah dibanding Jawa Timur. Sebetulnya ini cocok banget sebetulnya. Gubernur pun bilang begitu. Iya. Itu dalam acara apa itu, Kang? Dalam acara di forum kami berbicara tentang akselerasi percepatan Cirebon Timur. Cirebon Timur. Ya? Hadir di situ ya, hadir Pak Gubernur hadir, Pak Bupati hadir, Pak Dev hadir, DPR RI-nya, Kang Sidkon, ya. DPRD Provinsi hadir juga. Kemudian Kang Teguh, DPRD Kabupaten hadir. Golkar ya. Artinya, kalaupun ini politis tidak masalah, tapi bagi kami adalah kami ingin segera mungkin diadakan paripurna di kabupaten, kemudian lanjut ke paripurna di provinsi. Nah dari situ nanti kami masuk ke dalam 10 itu, karena di pusat masih moratorium. Ya, oke. Kang Taufik silakan diminum, Kang, sambil diminum. Terlalu semangat ya. Nah kalau di Cirebon Timur sendiri, Kang, bagaimana gitu, Kang? Misalnya dari tenaga-tenaga pendidik, guru, maksud saya begitu ya, kemudian tokoh-tokoh ulama, tokoh agama menyambut Cirebon Timur Mandiri itu, mereka responnya gimana gitu? Oh, mereka sangat merespon. Ditandai dengan apa? Mereka sangat merespon itu. Dukungannya di mana-mana. Dukungannya di mana-mana. Berupa apa itu, Kang, dukungannya, Kang? Macam-macam. Jadi misalnya berkaitan tentang beberapa wilayah kan sudah, kemudian komunitas juga banyak, di acara-acara tertentu juga ada. Ini mungkin yang saya mungkin akan jelaskan kenapa Garda saya itu terbentuk. Salah satu alasan ilmiahnya begini mungkin. Pertama begini, Kang, kalau Kak Apip mau mengurusi KTP misalnya, kalau dari Kedawung ke Sumber berapa lama? 30 menit lah ya. Oke. Sekarang saya coba ya. Kalau saya dari Tegal Gubuk hampir 1 jam. Ya. Sekarang kita ke Pasaleman. Paling ujung ya, Kabupaten Cirebon. Oke ya. Sekarang anggap saya menggunakan motor. Berarti kan tidak masuk tol ya, Kang Apip ya. Berapa lama menurut Kang Apip? 1,5 jam lah ya, hampir 2 jam mungkin ya. 2 jam setengah. Pertanyaan saya, bagaimana perasaannya? Kalau dia tidak datang, kemudian mohon maaf, besok kesini lagi ya. Aksesnya jauh sekali kan? Ya pokoknya 2 jam setengah lah ya. Kebayang. Itu artinya apa? Bisa bolak-balik Bandung, Cirebon lewat di Sumdawu. Pelayanan publik saja sulit kan? Nah inilah kenapa ada beberapa ketimpangan yang memang harus diselesaikan. Pak Gubernur juga mengakui itu. Jadi selain pelayanan publik apalagi yang menjadi alasan gitu? 11 rumah sakit ada di mana? 11 rumah sakit? Ada di mana coba? Banyaknya?
ada di Cirebon Induk. 2 yang baru ada di timur. Berarti kan timpang banget. Jumlah kampus. Ya barat lah ya. Nah, ya, berapa yang ada di Cirebon Timur? Cuma 2. Jumlah SMA negeri. SMA negeri pun sama ya. Kebayang nggak kan? Kebayang ya. Jadi artinya kami sebagai Garda Muda merasa terpanggil untuk kalaupun nanti sudah pemekaran ya, dua-duanya menjadi maju kan. Karena akses pendidikan, akses pelayanan itu menjadi dekat, menjadi mudah. Nah, pemekaran itu bukan pelanggaran, tapi dilindungi undang-undang. Iya, dan pemekaran pun itu bukan makar kan? Bukan. Itu amanat undang-undang. Amanat undang-undang. Untuk keadilan masyarakat itu. Pemerataan juga. Pemerataan. Kesejahteraan ujungnya. Kang Abi bisa dibayangin, kalau saya mau izin sesuatu, berapa jam kalau dari Pasar Lemban? Izin usaha lah, panjang. Di Sumber gitu ya. Waduh. Bukankah di Ciledug juga sudah ada? Artinya kalau di Ciledug kan tidak lengkap sistem pelayanan. Hanya beberapa ya. Beberapa. Kayak Samsat. Ya. Nah dari situ kan bisa kelihatan kan. Jadi mekar itu bukan melanggar undang-undang. Justru mekar itu sebagai salah satu amanat undang-undang. Kita mengikuti undang-undang untuk pelayanan publik, ya kan, untuk kesejahteraan dan sebagainya. Menarik ya. Oke. Dan mungkin banyak juga yang bilang bahwa selain alasan yang tadi, kenapa harus mekar gitu ya. Nah, ini gerakan Pemuda Bersatu, Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM). Nah, Garda Satunya tuh apa gitu, Kang? Maksudnya yang dilakukan untuk mensosialisasikan tentang yang tadi itu. Kalau kita mekar alasannya gini itu apa yang dilakukan oleh Garda Satu, Kang? FCTM sendiri membuat Garda Satu tuh karena ada beberapa sumbatan. Tersumbat lah ya. Tersumbat. Nah, pergerakan ini karena kalau sudah sumbatan berarti 2 kan, politis, administratif. 2 pasti. Nah, concern kami di situ. Sumbatan di politis berarti kan legislatif sama eksekutif. Sumbatan administratif berarti dari bawah kan, mulai Musdesus, statuta dan sebagainya sampai ke ujung nanti kajian akademik dan akademik. Kami menyelesaikan ini, Kang. Nah, penyelesaian ini itu menjadi concern kami sampai Desember. Desember harus selesai. Jadi di kabupaten itu pengen kita itu selesai. Mudah-mudahan bulan depan sudah paripurna. Nanti langsung ke Jawa Barat. Nah, itu concern kami akselerasi sebetulnya. Makanya ketika ditanya kenapa harus akselerasi? Ya Garda Muda memang. Kalau yang nggak mau akselerasi, ya nanti lambat dong. Nanti masuk tahun politis lagi. Yang jadi masalah kan politis dipolitisasi kan. Tujuan di pelantar pelintir akhirnya ya. Politik dipolitisir ya. Nah, iya, jadi kenapa juga saya mau mungkin Kang Apip ya. Ya sebetulnya saya itu dari pesantren saya tuh ngabdi ke kiai saja. Itu ya. Jadi ngabdi ke kiai dan juga ngabdi ke masyarakat. Nah, masyarakat ini maksudnya bagaimana? Tadi ketimpangan ini apabila CDOB baru dan DOB-nya muncul, maka ketimpangan tadi menjadi dekat. Menjadi mengecil. Cirebon induknya maju, Cirebon Timurnya maju gitu ya. Itu yang kita inginkan sebetulnya. Bukan salah satunya enggak. Bukankah gerakan ini sudah lama gitu ya? Ya gerakan ini meletus lagi, kemudian redup lagi, rame lagi, redup lagi gitu, Kang. Nah, mensiasati itu gimana gitu, Kang Taufik? Ya. Karena yang dicari kan ada 2 tadi, ada politis sama administratif. Nah, kalau politis berarti kan siapakah yang berhak melakukan paripurna? Berarti kan DPRD kabupaten, eksekutif berarti Pak Bupati, sekda. Ini sudah setuju sekarang. Persoalannya di mana lagi kan? Ya nyumbat di mana gitu ya? Nggak ada nyumbatnya kan? Nah, sumbatannya kemarin itu adalah di naskah akademik. Setelah kami ke Injabar, enggak. Yang dikatakan paripurna itu bukan naskah akademik. Paripurna pembagian wilayah. Mana yang ke Cirebon Induk, mana ke yang ke Cirebon Timur. Paripurna yang di situ. Contoh,
Di Cirebon Timur misalnya 17 kecamatan. RT-nya segini, RW-nya segini. Di Cirebon Induk ini segini. Nanti disitulah yang namanya paripurna. Tidak ada sumbatan. Yang jadi sumbatan adalah pemahaman tadi. Makanya di sumbatannya situ. Makanya kita akan lakukan FGD itu. Solusi tersebut. Dari sisi kekayaan untuk menunjang itu sudah di ini juga kan? Ya. Sudah dianalisa. Ya. Menurut Gerakan Pemuda Bersatu, Garda 1. Kalau segi mungkin PAD ya, itu sebetulnya kita udah konsultasi juga dengan Injabar ya. Injabar itu akan meriset, melakukan kajian atau naskah akademik itu setelah penentuan wilayah itu. Jadi nanti Injabar tuh akan bunyi 2 hasil. Pertama layak dan belum layak. Tidak layak. Atau layak dengan rekomendasi. Nah gitu. Nah hampir 8 CDOB itu yang sudah yang 9 itu. Yang 9. Itu sebetulnya nggak layak. Dia layak dengan rekomendasi. Kalau Cirebon Timur berarti inginnya layak gitu ya. Kalau Cirebon tidak Timur, dengan rekomendasi. Kalau Cirebon Timur pengennya layak. Nah, tapi kan tetap berdasarkan data-data dan fakta dong. Kita juga nggak bisa intervensi karena mereka adalah pengkaji akademis, jadi dari orang-orang akademisi, jadi nggak bisa dipolitisasi, tidak bisa. Sampai ke penentuan ibu kota. Mereka akan mengkaji apa? Jadi setelah paripurna di kabupaten, penentuan itu, wilayah itu, mereka akan mengkaji 2 hal. Pertama, penentuan ibu kota. Yang kedua adalah Kapasda, kapasitas daerah. Jadi mereka sudah mulai. Nah, kemarin kita ke sana sudah mulai. Jadi rencana ibu kota di mana, Kang? Itu nanti kewenangan dari kajian. Kajian. Nanti dikaji dulu ya. Dikaji dulu, karena banyak hal yang akan ditentukan, akses, ya kan, positioningnya dan sebagainya akan dikaji berbagai macam latar belakang, termasuk sejarah nanti juga dikaji. Oke, Kang Taufik ya, berkaitan dengan pernyataan gubernur tadi sudah Kang Taufik jelaskan ya, sudah dijawab bahwa percaya betul lah ya. Kalau dari pemerintah desa yang ada di Cirebon Timur ya, Musdes yang tadi disebutkan di awal itu bagaimana? Udah selesai semua atau memang masih ada beberapa desa yang belum Musdes? Nah, beberapa desa itu kita akan kejar, kita akan selesaikan. Artinya hanya beberapa saja sih, hanya beberapa saja, dan itu bisa selesai. Nah, tinggal 2 kecamatan itu. Jadi kecamatan Beber sama Mundu itu, Kang. Nah, ini yang kemudian kita coba akan negosiasi. Tapi optimis gitu kan? Optimis. Kita harus tetap optimis dong. Menjadi daerah otonomi baru kapan sepertinya nih? Kalau feeling saya nih, feelingnya ini mudah-mudahan doa para kiai juga, doa para masyarakat di Timur. Insya Allah tahun depan moratorium dibuka, maka Cirebon Timur masuk situ. Sudah masuk. Kalau sekarang kan sistemnya bukan dimekarin terus dibangun. Kalau sekarang tuh dibangun dulu, Pak Habib, baru dimekarin. Jadi nanti alokasi anggaran dari pusat dan Jawa Barat itu untuk pembangunan dulu. Kayak tadi ya, pembangunan ibu kota, kapasitas daerah. Nah, ini bersamaan nggak kemungkinan waktunya dengan Provinsi Cirebon itu? Kalau itu kita nggak bahas itu. Nggak bahas. Yang dibahas sama kita konsentrasinya hanya di Cirebon Timur. Cirebon Timur. Oke, baik. Nah, ini kan tentang tadi Musdes, dukungan dari desa dibuktikan dengan Musdes ya. Kemungkinan udah selesai lah ya. Selesai lah. Oke. Kang Taufik, dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan oleh Garda 1, Gerakan Pemuda Bersatu, apa ini? Akan 2 hal. Yang pertama rakor bersama dengan FCTM. Yang kedua adalah FGD. Nah, FGD itu fokus group discussion yang nanti mengumpulkan semua aspek tadi, Injabar, Otda, Kemendagri, eksekutif, Pak Bupati dan sebagainya, termasuk legislatif, DPR. Itu kuncinya. Jadi itu yang nanti akan dilakukan oleh Garda 1. Dan Garda 1 ini kan organisasi sayap nih. Ini khusus anak muda atau bagaimana, Kang? Ya, jadi memang latar belakangnya anak muda semua. Jadi anak muda ini tergabung dari berbagai elemen.
Nah, bersatulah dalam nama Garda 1 FCTM. YL-nya juga sama. Jadi bergerak bersama menuju peradaban baru. Kenapa kita bilang peradaban baru? Karena membangun Cirebon Timur itu punya khas kalau menurut saya. Apa itu Cirebon khasnya? Timur itu khasnya agamis ya. Pesantren banyak di sana juga. Jadi bagus kalau membangun peradaban itu kan dari adab kan. Kata kunci peradaban kan adab. Adab, oke. Nah, di situ udah basisnya kan Hadaroh dalam bahasa Arab ya. ya. Hadaroh, oke. Dan Kang Taufik, berarti ini Garda 1 juga terus secara masif juga mensosialisasikan ke masyarakat. Iya, terus masih. Ya, relasinya dengan Forum Cirebon Timur Mandiri? Iya, jadi kita bergerak atas petunjuk dari FCTM. Jadi ketika kita bergerak, kita pasti konsolidasi dulu. Sudah pasti itu. Sudah pasti gitu Sudah ya. pasti. Nah, gerakan dari Gerakan Pemuda Bersatu, Garda 1, apa itu, Kang? Nah, jadi mengkampanyekan tentang why, kenapa harus mekar. Nah, maka nanti Kang Apip bisa juga lihat di IG kami, website kami juga ada di situ. Ada garda1fctm.org kalau websitenya. Kalau di IG-nya juga ada Garda 1 FCTM. Itu semua ada. Jadi kami menyuarakan bagaimana ya tadi kesejahteraan, ya, keadilan, dan termasuk salah satunya kami tidak makar dalam artian melanggar undang-undang, dilindungi undang-undang. Gitu. Itu sudah kami lakukan. Oke, ya itu ya. Kang Apip. Kang Taufik. Seru ya kayaknya. Oh, ya. Bicara Cirebon Timur kalau lebih seru sekarang. Kang Taufik, oke ya. Ini berarti tugas dari Garda 1 ini berat karena memberikan pencerdasan ya ke masyarakat dan mengubah pola pikir masyarakat juga agar dia memahami betul bahwa kenapa mekar, kenapa ini ya. Itu juga harus dijawab oleh Garda 1 ya. Gerakan Pemuda Bersatu Forum Cirebon Timur Mandiri. Oke. Kang Taufik ya, berkaitan dengan Garda 1 untuk menopang kegiatan-kegiatan dari Forum Cirebon Timur Mandiri ya. Nah, ini sejauh mana sosialisasi ke pesantren-pesantren apa gitu, Kang? Ya, jadi nanti agenda-agenda jadi di Garda 1 ini banyak bidangnya. Ada lagi bidang-bidangnya? Ada bidang-bidangnya. Nah, salah satu yang tadi ya, ada akselerasi tentang inovasi dan IT ada. Akselerasi kepemudaan juga ada gitu ya. Akselerasi tentang pendidikan pesantren dan sebagainya ada. Jadi semuanya ada bidang-bidang itu. Dan mereka terus bergerak. Nah, kenapa harus bergerak terus? Karena begini kan. Kunci daripada, kalau bagi saya nih, CDOB itu kuncinya itu di human-nya, di orangnya. Maka peradaban Cirebon Timur itu orangnya juga harus memang disiapkan. Dari sisi SDM, bagaimana gitu kan? Ya, kalau dari sisi SDM kan sudah mulai bagus kalau menurut saya lihat. Walaupun memang dalam tanda kutip memang ada beberapa yang juga IPM-nya sangat rendah ya. Tapi terus kita upayakan. Karena next step kan setelahnya CDOB ini harus SDM-nya juga harus mumpuni kan. Makanya kita selalu melakukan perubahan-perubahan yang mendasar bagi SDM. Gitu. Gitu ya. Pokoknya dari sisi kelayakan dan seterusnya tentu ini sudah dikaji dengan matang juga kan. Bahkan Injabar itu bilang gini. Sebetulnya Cirebon Timur itu layak. Artinya ya layak dalam artian secara perbandingan dengan CDOB yang lain itu mereka sebenarnya sudah mengkaji. Karena itu memang sudah masuk dalam skema Depdagri. Jadi bagusnya memang itu ada pemekaran gitu. Sama seperti kayak di Indramayu kan? Indramayu Barat itu ya? Ya, Indramayu kan sudah dipekarkan. Layak gitu. Itu layak. Iya, itu sudah layak banget gitu Kang ya. Gitu. Makanya nanti keluar naskah akademinya ini apakah akademiknya itu apakah layak atau tidak layak, mungkin begitu ya. Jadi nanti akan muncul itu. Sejauh ini dari kajian akademik berarti belum muncul itu. Nah, jadi kajian akademik itu dilakukan. Kalau mereka secara memulai sih sudah, cuma kan dari resminya kan nunggu anggaran dari Pemda di anggaran perubahan dan anggaran murni.
Dan itu sudah oke, sudah disetujui juga sama Pak Bupati sama legislatif. Insya Allah lah Kang Apip, Cirebon Timur akan terwujud. Dan anak-anak cucu nanti. Dan itu di mana Kang wilayahnya? Anda sebagai Ketua Gerakan Pemuda Bersatu Garda 1 Forum Cirebon Timur Mandiri itu wilayahnya letaknya di mana saja gitu Kang? Kantornya gitu mungkin. Enggak, makanya mencakup wilayahnya di mana saja kan pasti ini Mundu berbatasan dengan kota gitu kan, Beber. Terus kesananya kemana Kang? Ya kesananya kan ada Pabedilan, Losari, Pasaleman, Greget, Karangwareng, Sedong. Oh itu situ daerahnya. Jadi kalau lihat di peta tuh udah kelihatan. Jadi kalau Kang Apip lihat petanya itu sebetulnya sudah kepisah. Nah ini udah kepisah kan Kang Apip. Nih makanya saya bisa gambarin Kang Apip pisah tuh di sini lah letaknya udah sini kan, udah pas kan. Besar peta juga sama. Gitu ya. Jadi mungkin nanti akan ya pokoknya dikalkulasi secara matang juga gitu ya. Matang. Tidak asal saja. Tidak kan? asal. Nah disitulah nanti akan ada namanya kajian tentang ibu kota oleh Injabar dan Kapasda. Kapasitas daerah. Kapasitas daerah. Ini misalnya kalau bicara guru nih seperti apa. Berbicara nanti pelayanan publik seperti apa nanti di Kapasda itu. Baik. Kang Taufik, sayang sekali ini usai sudah kebersamaan di podcast Apa Jari. Sebelum saya tutup, silakan closingnya apa nih untuk saudara-saudara penonton di rumah, silakan Kang. Ya. Atau untuk pemerintah pesannya silakan. Apa? Oke, terima kasih Kang Apip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejatinya Garda 1 FCTM sebagai organisasi sayap dari FCTM ingin melakukan beberapa langkah strategis. Yang pertama adalah kami ingin membantu percepatan terlaksananya DOB Cirebon Timur. Maka kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Cirebon Timur sudah saatnya menjadi daerah otonomi baru. Dan bagi pemerintah dari legislatif, eksekutif, kami menginginkan bahwa agar secepatnya untuk dilakukan paripurna, karena ini menjadi salah satu syarat DOB Cirebon Timur. Intinya kami terus bergerak untuk melakukan DOB Cirebon Timur. Terima kasih Kang Apip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nih Kang Taufik Ridwan ya sudah menyempatkan hadir di podcast Apa Jare, dan sukses selalu Kang Taufik ya. Ditunggu nih informasi-informasi selanjutnya. Oke, dan saudara-saudara penonton, demikian perbincangan saya dengan Kang Taufik Ridwan, Ketua Garda 1 Forum Cirebon Timur Mandiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di edisi kali ini juga harus pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Habib. Oke, sama-sama.